Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Sofillah. Saya dari Sumeneb, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Saya dari Universitas Trunojoyo, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Nurwagi, asal Sumeneb, Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi, Universitas Trunojoyo, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, asal Kota Sumeneb, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Trunojoyo, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koin Rifat. Saya mahasiswa baru dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Saya adalah mahasiswa baru dari Fakultas Ilmu Hukum Prodi Hukum. Di sini saya dan teman-teman akan menjelaskan atau memperkenalkan tentang Masjid Jami untuk penugasan hari ketiga, yaitu aktualisasi. Mari disimak videonya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mewawancarai Bapak host. Ya, Host salah satu juru kunci yang ada di Asta Tinggi Sumeneb. Pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan, asal usul Asta Tinggi. Apa tujuan didirikannya Asta Tinggi, Bapak Host? Asta Tinggi tujuannya itu untuk pemakaman raja-raja yang ada di Sumeneb, pekuburannya. Sedangkan Asta Tinggi itu adalah asta itu ada 5. Dikatakan 5 itu harus ingat kepada rukunnya. Asal usul tempat pekuburan Asta Tinggi itu, asal usulnya itu untuk didirikan adalah raja-raja yang harus dikubur di Asta Tinggi. Yang pertama adalah Pangeran Kedipa, Pangeran Rama, Pangeran Panji Polongjiwo, Raden Ayuwarta. Sedangkan Panji Polongjiwo itu nama aslinya adalah Pangeran Kastian. Pangeran Kastian itu adalah kerajaan yang dari Jawa Tengah atau Semarang asal usulnya, dan diutus untuk menjadi raja di Sumeneb. Ketika Pangeran Kastian itu berperang, dia meninggal, dia hidup kembali, makanya dia bergelar Panji Polongjiwo. Ketika hidupnya dia bergelar nama, akhirnya Panji Polongjiwo itu semasa hidupnya sering melakukan hal-hal yang baik sehingga kepada pemerintahannya, kepada rakyatnya, sehingga rakyat Sumeneb itu tentram. Dan selesai di Panji Polongjiwo itu dilanjutkan oleh Pangeran Azimat. Pangeran Azimat itu putra dari Pangeran Rama dan punya istri Raden Ayu Wironegoro. Raden Ayu Wironegoro itu punya saudara yang ada di bawah itu Pangeran Yudonegoro. Kenapa Yudonegoro? Karena itu yang memegang cambuk dan pemerintahan yang ada di Sumeneb ketika itu. Dan dilanjutkan dari Panji Polongjiwo ke Bintara Saut. Sebelum Bintara Saut masuk ke Sumeneb, dia ada petunjuk dari Raden Ayu Wironegoro bahwa Bintara Saut akan bakal menjadi raja di Sumeneb. Terus istiqomah sampai 41 hari. Ternyata ada wangsit bahwa Bintara Saut itu ada di sebelah barat ini. Ternyata dicari oleh pasukannya, ternyata ketemu waktu itu Ngarit. Langsung dibawa ke keraton. Dan ketika di keraton dia dikawinkan oleh Raden Ayu Tirtonegoro. Ketika Bintara Saut sendiri itu punya putra 2 yang namanya Panji Penembahan Notokusumo Adisuddin, dan Notokusumo Adisuddin itu punya putra lagi Sri Sultan Abdurrahman yang menuliskan Al-Quran 1 hari 1 malam, dan juga yang menemukan Sayyid Yusuf Talango. Ketika itu Sri Sultan Abdurrahman mau berperang ke Sumatera alias Banda Aceh dari sana untuk melawan Belanda.
Dan sepulangnya dari sana dan ditancapkanlah di talang itu yang ada sekarang sampai pohon itu yang besar itu tongkat dari Sri Sultan Abdurrahman di dekatnya itu. Sultan. Ya, tongkatnya itu Sultan Abdurrahman. Sedangkan Sultan Abdurrahman sendiri itu ahli bahasa, itu 7 bahasa, termasuk bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jawa, semuanya itu. Dan mempunyai istri Belanda. Makanya Sumenep itu aman, Sumenep itu juga tenteram karena akal pikiran yang sehat dan jernih. Dia tidak mau terprovokasi kayak gitu kayak gini. Makanya kalau ada apa masing-masing itu harus pakai pikiran dulu sebelum kita melaksanakan hal-hal yang sekiranya bermanfaat dibuang aja. Insya Allah sampean dari calon mahasiswa juga calon mahasiswa kan belum masuk masih. Iya, masih. Ya, September kira-kira. Prospek masih. Iya. Mudah-mudahan sampean berpikir yang lebih bagus, lebih baik, karena orang Sumenep sendiri banyak yang ada di Jakarta sebagai kepala, sebagai tokoh, sebagai Abdurrahman itu ketua dulunya kejaksaan, Pak Busro Mukabdas sebagai contoh itu orang Sumenep memang berpikir walaupun kita di bagaimanapun jangan carilah yang terbaik. Saya cuma yang sampean itu generasi sampean itu sampean mau dicari, termasuk putra-putra saya. Saya sudah umur 56. Iya, 56. Hampir 60. 2024 itu 60 sama. Tapi masih dicari sama toko-toko ini pasti untuk ya untuk pegangan saya cuma memberikan itu sampai sekarang. Saya juga kepada wakil bupati ini yang juga korupsi misalkan itu jangan terlalu masyarakat ya, alhamdulillah kalau Sumenep masih baik, masih berpikir. Untuk pertanyaan yang kedua, Iya. siapa yang mendirikan Asta Tinggi pada zaman dahulu? Asta Tinggi itu didirikan sebenarnya yang pertama kali sebenarnya Arya Wiraraja, pendiri yang pertama kali itu Arya Wiraraja. Bergelar apa? Gelarnya itu Arya Wiraraja ya. Makanya Arya Wiraraja sendiri tidak ada kuburannya, tidak ada di sini dan dilanjutkan oleh putra-putranya dari sini dulu, artinya dari putra ke putra turun menurun. Ketika kecil dia juga digembleng di mana di kerajaan Majapahit, diutus ke sana dulu. Sudah dewasa dikembalikan sini. Makanya Sumenep terus sampai sekarang tidak ada orang luar, walaupun dari luar masuk. Kebanyakan orang Sumenep banyak menyebar ke luar. Ya, sebaliknya. Sumenep memberikan pemikiran yang terbaik. Orang Sumenep itu. Makanya presiden-presiden yang akan datang, insya Allah orang Sumenep. Amin. Karena apa? Bijaksana orang Sumenep itu. Tentang asal-usul, kapan didirikannya Asta Tinggi? Didirikan Asta Tinggi intinya dari keraton dulu pendiriannya. Sebelum Masehi ya. Didirikan dari sana dulu sekitar tahun 1617 sampai 1627 itu adanya. Itu pembangunannya estafet. Artinya itu bukan pembangun kalau dulu itu pembangunnya luar biasa. Suatu contoh pembangun sekarang yang dulu lebih awet yang dulu. Kenapa? Sampai 14 abad ini mungkin. Sampai berapa abad? 4 abad mungkin masih 400 tahun. Iya sih, berapa tahun itu sudah kokoh. Kenapa? Ya pembangunan itu baik, strukturnya baik. Tapi dengan ini masih ada unsur juga campuran dengan Cina, termasuk masjid Jami campuran. Azteknya orang Cina. Kenapa orang Cina? Yang di depannya itu kan banyak intinya itu yang diberikan sampai diberikan tempat untuk bernaung di sana. Makanya yang kalau Cina-Cina dahulu itu sudah termasuk orang Sumenep. Berarti contoh arsitek di sana. Iya. Apa arsiteknya yang ke sini? Arsiteknya di sini. Orang Cina dari sini. Iya. Makanya orang Cina itu mau kembali tidak mau. Sampai sekarang alhamdulillah. Makanya di Sumenep itu ada 5
masih itu Pak, masuk agama Islam, Hindu, ya, Kristen. Ada sudah mau boleh nanti saling apa ya, saling apa pengertian, menjaga diri, termasuk Islam. Untuk pertanyaan yang terakhir, siapa saja yang dimakamkan di Astagfirullah ini? Ya, termasuk raja-raja dan turunan-turunannya. Tuh, yang disebutkan tadi sudah termasuk raja-rajanya dan turunannya dan keluarganya sampai sekarang. Biasanya sampai berapa turunan Pak yang dimakamkan? Biasanya 7 turunan. Ada yang nggak nyampe sampai habis mungkin sini lokasinya sampai habis. Masih setiap minggunya itu waktu COVID Mas. Iya, itu pandemi ya. 45 per hari. Prokes berarti ya Pak. Iya. Ya sudah keadaan mau apa lagi? Tempat di sini dibuka dari pukul berapa Pak Mas? Dari jam 7 sampai jam 7 Jam 7 pagi sampai jam 7. Jam 7 malam? Oh, Iya, jam 7 satu hari lagi? itu malam, iya. Satu hari satu malam melayani. Cuma kita kan menjaga keamanannya, kualitasnya dan kuantitasnya itu biar teman-teman yang merawat dan itu. Sedangkan itu dari Pemda apanya itu artinya kekurangannya ini, artinya bantuan apanya itu mesti ada. Kayaknya barusan sempat menutup yang sama Perpres. Oh, yang dulu, iya. Tapi saya doakan mudah-mudahan Langsung ditutup biasanya. iya. Kenapa Bro? Karena tidak ada arah ketemu. Akhirnya saya memberikan dukungan. Alhamdulillah sudah sama mengerti. Yang penting tidak saling mengganggu. Insyaallah. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah kelebihan yang ada di Astagfirullah. Kelebihan apa saja yang ada di Astagfirullah Pak Mas? Kelebihan-kelebihannya itu banyak sebenarnya. Contoh masih belum ada perubahan pembangunan dari sejak dulu sampai sekarang, walaupun banyak Ada berbagai renovasi perbaikan seperti depan ini. Biar apa? Lebih nyaman lah intinya, penambahan. Ini kan kita ikut melestarikan. Iya, alhamdulillah. Saya cuma ke depannya untuk generasi muda ke depannya bagaimana Sumeneb dan Madura ini menyatu dan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang lain. Artinya dengan amarah ini, dengan unjuk rasa ini jangan. Bagaimana membangun Madura yang lebih baik gitu. Biar asal usulnya itu lebih bagus, nyaman itu pendengarannya. Ke lainnya itu. Biar menjadi contoh. Kalau ingin unjuk rasa, bagaimana kepulauan ini menjadi contoh. Artinya menjadi apa itu? Apa? Teladan yang Iya. baik. Artinya banyak dari kalangan di kepulauan itu ada gas ini, coba itu kalau di apa itu ada pemikiran-pemikiran baik dibangun di sana, insya Allah ada apa, dimanfaatkan ada apa ini seperti ini apa ya, wisata ada hal hasilnya kita angkatkan. Kok yang kecil-kecil yang ada di sini yang ada wisata yang belum ada anunya, coba dari pulau ini ke pulau ini, ke Talamo, dari Talamo ke ini, dari ini ke kiri sana. Kiri itu ada gasnya, gas aman. Ya, oksigen. Kalau kita ke sana lebih mudah 25 tahun lagi. Iya. Coba kita hirup keluarkan. Kenapa? Racun-racun yang ada di dalam itu kita ada perubahan nanti. Ikut. Sebenarnya itu sampian dengan saya itu banyak makan racun juga. Udah. Nasinya itu 3 bulan. Kalau dulu 6 bulan Mas. 6 bulan. Makanya umur kita iman. Masa umur vaksin? Umur kita mau 60, enggak mau kan? Sampian ingin punya cucu dikit itu. Alhamdulillah orang tua saya 101 nyampe sampai sekarang. Ya sudah barusan 1 tahun 2 tahunan itu barusan. Ini orang tua saya merangkul namanya R. Abdul Razak itu.
rangkuman ininya sejalan biar nanti kalau selesai di foto ini ya. Oh, iya. Biar sampean ditanya itu juga tahu bisa baca ya. Sebagai tuan sampean biar sampai pintar juga biar tahu juga. Apalagi sampean orang Sunda harus tahu. Sampean ada keturunan. Iya. RW. Lain saya juga tahu oh ini ya harus ngakui sampean. Ya, sekian terima kasih ya. Belum. Ya, untuk pertanyaan terakhir untuk mengakhiri sesi wawancara kali ini, kekurangan apa yang dimiliki Asal ini? Kalau kekurangannya itu memang masih ada kekurangan. Satu fasilitas, satu penerangan. Saya juga usul ke ketua Pervas yang ada yang sekarang ini dan teman-teman yang ada di Pervas ketika saya juga ikut. Kalau pemerintah daerah, apakah meninjau langsung ke lokasi, Pak? Iya, sudah ada. Cuma untuk menyentuh kadang-kala ya ada yang saya ngomong ke pemerintahan yang sekarang. Kalau kamu punya stempel nih, saya kasih nanti langsung. Kalau enggak sampean jangan dulu. Kenapa enggak tahu, enggak ngerti? Iya. Dipersulit. Bukan dipersulit. Kalau saya alhamdulillah Mas. Saya ada komunikasi yang baik dengan bos-bos yang sini baik. Walaupun saya nggak minta-minta bukan, tidak minta-minta ya. Walaupun setiap saya kerja nggak mau Mas. Itu alhamdulillah. Kalau sampean jadi pemimpin jangan begini. Ya apa adanya. Insya Allah sampai akan dipanjang ditambah rezekinya Insya Allah. Ya. Tolong sampean sebagai generasi, sampean jangan berhenti di S1, S2 atau S3. Biar sampean berpikir lagi lebih keras bagaimana kedepannya lebih, karena kedepannya itu lebih canggih lagi dari sekarang. Ya itu, terima kasih. Sekian dari sesi wawancara ini, kami dan teman-teman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.